Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi ya dengan saya, Mirna Ermawati, ingin membahas mengenai materi nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Oke, kita bahas dahulu konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak mengenai garis bilangan? Ya, garis bilangan seperti ini ya. Semakin ke kanan angkanya akan semakin besar dan dia juga positif. Sedangkan kalau dia ke kiri, semakin ke kiri dia negatif ya. Kalau ke kiri itu negatif dan semakin ke kiri itu angkanya semakin kecil. Ilustrasi untuk konsep nilai mutlak, saya misalkan seperti ini. Jadi ada sebuah jalan dengan di tengah-tengahnya itu pohon. Anggap aja pohon ini adalah titik 0 atau titik awalnya. Kalau kita ya, misalkan kita berjalan ke depan misal sejauh 3 meter. Nah, kalau ini kan kita sebutnya, anggap aja dia ke kanan ya, kanan positif. Sedangkan pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalkan kalian berjalan mundur, itu disebutnya negatif 3. Misalkan ya, ini jaraknya dari titik pohon awal itu dia sama-sama 3 meter juga. Karena dia mundur ke belakang, apakah kalian menyebut ini negatif 3? Enggak kan ya? Nah, ini jadinya masuk ke konsep dalam nilai mutlak. Jadi, kalau misalnya kita ngedengar konsep nilai mutlak aja, nilai mutlak ya udah pasti dia sesuatu yang absolut, pasti dan tidak berubah. Namun, kalau misalnya kita ke bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arah. Jadi, kalau dalam nilai mutlak itu mau dia mundur, maju, atau mau ke kanan, ke kiri, atau positif negatif, dia tetap positif ya. Nilai mutlak itu tidak memandang arah ya. Nilai mutlak itu sendiri bisa kita definisikan sebagai berikut ya. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan X dalam nilai mutlak. Kita bacanya X dalam nilai mutlak sama dengan X dan min X. Jadi X ini, jadi dalam nilai mutlak ini hasilnya bisa X untuk X-nya itu, yang di dalam kurung ya, X-nya itu lebih dari 0. Sedangkan X dalam nilai mutlak bisa menghasilkan min X untuk X-nya itu kurang dari 0. Agar lebih paham, maka diberikan contoh. Yang pertama, nilai mutlak dari 3 berapa? Nah, karena dia posisinya positif nih, si 3 itu positif ya. Nilai mutlak kalau untuk X-nya itu lebih dari 0, hasilnya itu sendiri, berarti hasilnya 3. Atau jika ingin menggunakan garis bilangan seperti ini, jadi karena di sini ditanyanya nilai mutlak dari 3, berarti kan dia bergeraknya dari titik 0 ya. 1, 2, 3. Maka hasilnya 3. Contoh lainnya kalau misalkan negatif ya. Nilai mutlak dari negatif 5. Hasilnya berapa? Kalau kita gunakan garis bilangan, kan kalau negatif 5 berarti seperti ini ya. 0 dari titik 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Walaupun dia hasilnya negatif, diingat persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai jarak bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi kita nggak memperhatikan arahnya nih, walaupun dia arahnya itu ke kiri dan negatif, tapi hasilnya dia tetap positif. Atau kalau kalian mau menggunakan cara definisi bisa seperti ini. Jadi kan di sini X dalam nilai mutlak untuk X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini kan min 5 itu kurang dari 0, maka pengerjaannya dikasih min X-nya berapa? Min 5, berarti min ketemu min plus sama dengan 5. Atau gini, intinya semua yang masuk ke dalam nilai mutlak itu menghasilkan positif. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya ini, tentukan X plus 2 dalam nilai mutlak untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kalau dibentuk jadi definisi kan di sini X dalam nilai mutlak sama dengan X, yang satu lagi negatif ya, yang satu positif, yang satu negatif. Sama seperti ini, jadinya X plus 2, jadinya di sini X plus 2 tetap positif. Sedangkan yang negatifnya tinggal menambahkan tanda negatif di depan. Jadi yang positif itu jika X plus 2-nya lebih dari sama dengan 0, sedangkan min X tambah 2 itu jika X plus 2-nya kurang dari 0. Itu ya. Lanjut kita ke bentuk persamaan nilai mutlaknya. Definisi nilai mutlak, diingat ya.
X dalam nilai mutlak sama dengan X kalau misalkan dia X-nya lebih dari 0, sedangkan min X untuk X-nya kurang dari 0. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama itu ada 3X tambah 2 dalam nilai mutlak sama dengan 5. Jadi kalian untuk mengerjakan soal ini berpatokan terhadap definisi nilai mutlaknya. Di sini kan dia 3x plus 2 dalam nilai mutlak sama dengan, nah si 3x tambah 2 nya ini kita jabarkan dulu seperti ini nih ya, seperti yang di definisi. Jadi bisa 3x plus 2 sama dengan 5, dan yang satunya lagi min 3x tambah 2 sama dengan 5. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Cara pengerjaannya juga 2 kali ya jadinya ya. Jadi yang pertama itu 3x tambah 2 sama dengan 5, kamu hitung. Atau nanti min 3x tambah 2 sama dengan 5. Nanti jawabannya juga ada 2 ya. Nih, kita kerjakan dulu yang paling ujungnya dulu nih. Yang pertama, 3x sama dengan 5 plus 2-nya pindah jadi min 2. Lalu ada 3x sama dengan 3, 5 dikurang 2 itu 3. X-nya jadinya berapa? X-nya sama dengan 1. Untuk yang ini kamu ingat ya, harus kamu kalikan dulu ke belakang nih, yang ini, min 3x-nya. Min 3, min dikali 3x kan jadinya min 3x. Min ketemu plus jadinya min 2. Sama dengan 5. Min 2-nya pindah ruas, karena posisinya tadi di awal yang negatif, pindah ruas jadi positif. Jadinya tinggal min 3x sama dengan 5 tambah 2, 7. Lalu x-nya berapa? X-nya itu 7 dibagi dengan 3. Maka nilai x yang memenuhi untuk nilai mutlak dari 3x tambah 2 sama dengan 5, yaitu min 7/3 atau 1. Lanjut ke soal berikutnya. Jika kamu ketemu soal seperti ini, 5x tambah 4 dalam nilai mutlak sama dengan min 3. Tahukah kamu, apakah caranya masih sama? Ingat ya, hasil nilai mutlak selalu positif. Jadi kalau kamu ketemu soal ini, berarti jawabannya seperti apa? Jawabannya tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena kan kalau misalnya nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif ya, sedangkan sini dia min 3. Berarti sini tidak ada penyelesaian. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya untuk persamaan nilai mutlak. Jika kamu diberikan soal 2x min 1 dalam nilai mutlak sama dengan x tambah 3 dalam nilai mutlak. Bagaimana cara mengerjakannya? Karena di sini nilai mutlaknya ada di kedua ruas, maka kalian bisa menjabarkan salah satunya aja ya, nggak mesti harus dua-duanya dijabarkan. Jadi misalkan kalian mau menjabarkan yang sebelah kanannya, boleh, atau sebelah kirinya. Di sini saya ingin menjelaskan yang sebelah kanan. Jadi di sini 2x min 1, saya buat yang x tambah 3-nya positif dulu, x tambah 3, atau di sini jadinya yang negatif ya, 2x min 1 sama dengan negatif x tambah 3. Ini kurang tebal. Nah, ini kamu bisa pindah ruas dari sini. 2x, x-nya pindah ruas jadi min x sama dengan 3, min 1 pindah ruas jadi plus 1. Lalu 2x dikurang x itu kan hasilnya x ya. 3 tambah 1, 4. Berarti ini udah ya yang sebelah sini. Nah, kita lanjut yang ke sebelah sini yang negatif. Negatifnya dimasukkan dulu ke dalam kurung. Berarti negatif dikali x berapa nih? Sama dengan min x, negatif kali plus 3 berarti min 3. Min x pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif. Sama dengan min 3, min 1 pindah ruas jadi positif. Di sini 2x tambah x jadinya berapa? 3x sama dengan min 3 tambah 1 min 2. Berarti x-nya karena dia perkalian pindah ruas jadi pembagi. Min 2/3. Maka HP-nya, HP itu himpunan penyelesaiannya itu dari yang kecil dulu ya. Min 2/3 atau 4 gitu.
Untuk soal berikutnya ada 2 dikali X min 5 dalam nilai mutlak ditambah 7 sama dengan 19. Untuk mengerjakan soal ini, kamu harus buat nilai mutlaknya sendirian gitu di satu ruas. Misalkan mau di ruas sebelah kiri ya nilai mutlaknya, berarti si 2 dan 7-nya suruh pindah. Di sini berarti kan 2 X min 5, 7-nya pindah jadi 19 dikurang 7. Berarti sini 2 X min 5, 19 dikurang 7 berapa? 12 ya. Iya. Terus lalu di sini lanjutin lagi X min 5, si 2-nya karena pengali pindah ruas jadi pembagi, 12 dibagi 2. Berarti sini sisanya X min 5 sama dengan 6. Nah, yang ini kalian jabarin deh. Jadi kalian jabarkan menjadi X min 5 sama dengan 6 dengan X min 5, lupa ya tanda kurungnya, min X min 5 sama dengan 6. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Kita hitung dulu yang positifnya, berarti kan di sini X sama dengan 6 ditambah, karena negatif pindah ruas jadi positif. 6 tambah 5 berarti X-nya sama dengan 11. Sedangkan ini minnya dahulu dimasukkan ke dalam kurung, berarti min X, min ketemu min plus 5 sama dengan 6. Berarti min X-nya sama dengan 6 dikurang 5. Berarti min X-nya sama dengan 6 dikurang 5 1 ya. Karena dia negatif di X ya, nah negatifnya ini pindah ke sebelah kanan, jadinya X sama dengan min 1. Jadi HP untuk soal ini, HP itu himpunan penyelesaian, dan untuk soal ini yaitu min 1 dengan 11. Mohon maaf ya kalau tulisannya acak-acakan. Lanjut lagi, kita ke persamaan nilai mutlak dalam bentuk soal cerita. Jadi di sini ada bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan saat kondisi siaga adalah sekitar 160 cm. Ketinggian air di Katulampa tergantung dari banyaknya curah hujan. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa itu 65 cm, tentukan bentuk persamaan nilai mutlaknya serta penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. Kita mulai pembahasannya. Jadi misalkan ini sebuah bendungan. Bendungannya itu pada saat kondisi siaga itu 160 gitu. Sedangkan jika terjadi perubahan, bendungan Katulampa itu perubahannya itu sekitar 65, bisa naik 65, bisa turun juga 65. Tentukan bentuk persamaan nilai mutlaknya serta penurunan minimum dan maksimumnya. Diingat ya, untuk menentukan nilai persamaan nilai mutlak pada soal cerita itu X dikurang sama normalnya berapa? Di sini kan normalnya 160 ya, sama dengan perubahan atau penyimpangan. Jadi untuk bentuk persamaan nilai mutlak pada soal di atas itu bentuk persamaannya seperti ini, X dikurang 160 dalam nilai mutlak sama dengan 65. Untuk menentukan penurunan minimum dan maksimum bisa kamu jabarkan seperti ini. Jadi X min 160-nya kamu jabarkan menjadi yang positif dahulu, lalu yang negatifnya. Kita kerjakan satu-satu dulu ya. Yang pertama ini ada X sama dengan 65 tambah 160. 160 dapat dari mana? Ini yang pindah ruas ya. Lalu 65 tambah 160 berapa? 225. Lalu kita kerjakan yang sampingnya. Minnya dimasukkan dulu ke dalam kurung. Min X, min ketemu min, plus 16 sama dengan 65. Berarti min X sama dengan 65. Si 160 ya, ini ketinggalan 0 ya, 160 min X sama dengan 65 dikurang 160, berarti min X sama dengan min 95. Karena sama-sama negatif kan kita butuhnya nilai yang positif ya, nilai X positif, berarti X nya berapa? 95. Maka interval air pada bendungan tersebut antara 95 hingga 225, minimumnya 95, maksimumnya 225. Cukup
sekian, semoga kalian paham ya untuk pembelajaran mengenai persamaan nilai mutlak ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.